Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Rara Pramesti. Di video kali ini aku mau bahas soal UM UNES karena bentar lagi ujiannya di tanggal 13 sampai 18 Juli. Jadi karena sekarang udah tanggal 7, jadi sekitar 6 hari lagi. Nah, pokoknya semangat ya buat teman-teman yang UM UNES nih. Nah, berdasarkan webnya, UM UNES tuh ada verbal, penalaran, sama bahasa Inggris ya. Jadi ya udah kita pelajari aja. Oh iya, numerik juga. Tapi sebelumnya aku mau ingetin buat kamu yang belum subscribe, like, komen channel ini, video ini boleh banget ya di-like, di-komen, di-share juga ke teman-teman kamu yang ikutan UM UNES. Semoga terbantu. Terima kasih. Oke guys, seperti biasa aku simpan link soalnya berupa PDF itu di description box. Kamu boleh untuk download, nanti kerjain dulu boleh sendiri, nanti bisa untuk tahu pembahasannya dari video ini ya, biar tahu gitu yang udah bener yang mana, yang belum yang mana, oke? Tapi kalau misalnya mau langsung untuk bahas juga boleh banget ya. Oke, kita langsung aja masuk. Yang pertama tuh di verbal. Biasanya kalau di tes-tes TPA tuh ada namanya sinonim, nanti ada antonim, ada kelompok kata, sama ada juga hubungan kata, kayak gitu. Kita mulai dari sinonim. Nah, jadi karena aku langsung untuk membahasnya, jadi aku langsung spill aja jawabannya. Mistifikasi ini adalah pengecohan. Legalitas ini adalah keabsahan. Tanur itu perapian. Modifikasi, kita memodifikasi suatu hal, berarti menyempurnakan ya. Kalau perubahan tuh revisi ya, jadi penyempurnaan. Evokasi ini sering banget keluar, menggugah rasa. Ugahari itu sederhana. Lanjut. Jurusan tata boga kan jurusan masak-masak, jurusan makanan gitu ya. Kan gitu ya. Jadi yang agitasi, sorry banget kemarin tuh ada jawaban yang kurang tepat, yaitu tuh harusnya hasutan, bukan penyerangan ya. Pakar itu kayak pakar ekonomi, ahli ekonomi gitu ya, jadi ahli. Adaptasi suatu tempat, penyesuaian gitu ya. Substansi itu isinya, intinya. Resah, aduh hatiku resah banget, gundah gitu ya. Antonim itu lawan kata ya. Amatir tuh lawan katanya berarti ini belum profesional gitu ya. Jadi amatir tuh lawan katanya profesional. Kendala tuh kayak hambatan gitu kan. Jadi pendukung. Imigrasi. Proposisi itu kayak dalil, asal, usul, rancangan kayak gitu. Itu kan berarti ada reaksi gitu ya. Universal tuh keseluruhan. Berarti kalau sebagian parsial. Makar itu kayak sesuatu hal yang licik gitu ya. Berarti jujur. Heterogen, homogen. Sinkron tuh seimbang gitu, berarti kebalikannya sumbang. Stabil tuh stagnan gitu ya, berarti labil. Parsial tuh bagian dari gitu ya, sebagian. Komunal tuh keseluruhan. Permanen tuh berarti kebalikannya sementara. Versus tuh lawan, berarti kalau yang kerja sama gitu partner atau mitra. Oke, ini hubungan kata pop musik. Pop itu bagian dari musik, berarti yang bagian dari itu adalah farmakologi dan ilmu. Yang lainnya kurang tepat. Singa, rusa, antiseptik. Nah, itu kayak jenisnya gitu ya. Antiseptik berarti obat gitu. Ramalan kenyataan, berarti suatu hal yang fiksi sama yang nyata. Dugaan sama fakta gitu ya. Lucu membuat tertawa. Yang paling tepat tuh cantik membuat terpesona. Jadi kayak nggak ada tambahan kata-kata lain gitu ya. Kontraktor beton. Kontraktor tuh kayak objek buat dia lakukan itu kan pakai beton gitu ya. Dan berarti di sini tuh tukang kayu. Murid buku perpustakaan, nasabah uang bank ya. Nasabah menyimpan uang di bank. Murid membaca buku di perpustakaan. Mangga tuh bagian dari buah. Oke, berarti sapi hewan. Teller itu ada di bank. Berarti kalau di restoran itu adalah pelayan. Sekarang itu deret huruf ya. Di sini A, B, C, D. Berarti di sini harus B, C, D, E. Ini E ya. Berarti di sini pasti G. Ini sorry, ini harusnya E ya. Ini ada kesalahan aja. Di sini ada G, di sininya E. Oke, jadinya EG. Karena kan di sini mengulang ya. E, 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 E. Di sini E lagi gitu. Oke, lanjut. Z, X, V, bla bla bla, RP.
Oke, ini tuh kayak mundur gitu ya. Ini P ke R, berarti di sini Q yang dilewatin P, PP, Q dilewatin, RR. Setelah R berarti S dilewatin, di sini TT. TT yang C, di sini U dilewatin, terus VV gitu ya. Oke, ABC, ABC, DE, DE-nya dilewatin, lalu FGH, IJ-nya dilewatin, KLM, NO-nya dilewatin, PQR gitu ya. Itu yang B. Oke, 2, 2, 4, 6, 10. Oke, di sini Fibonacci. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 6, 16, 16 tambah 10, 26. 15, 16, 20, 29. 15 ke 16, 1. 16 ke 20 itu 4. 20 ke 29 itu 9. Berarti ini tuh kayak kuadrat gitu ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Dari sini 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. 29 tambah 16, 45 ya. Terus 5 kuadrat 25. 45 tambah 25, 70. Oke, yang D. 10, 12, 24, 26. Oke, berarti sini plus 2 kali 2. Plus 2 kali 2. Plus 2 kali 2. Oke, di sini berarti plus 2. Berarti 110. Yang C. Lanjut lagi, sekarang hitungan ya. 8,6 bagi 0,2. Di sini kalau ada komanya, biasanya aku tuh hilangin dulu aja dengan sama-sama kita ilangin komanya. Kalau ilangin koma kan berarti sini harus kali 10 per 10 ya. 10 per 10 kan sama aja kayak 1 gitu ya. Jadi kita kayak merubah bentuk aja. Jadi sini adalah 86 dibagi 2, itu adalah 43 gitu. Yang 43 yang D. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Berarti akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Oke, 8 pangkat 2 itu kan berarti berapa nih? 2 pangkat 3 gitu ya. Jadi 2 pangkat 3. Di sini kalau ada akar, pangkat, di sini ada pangkat dan akarnya, berarti di sini itu 2 per 3. Oke, kita catat aja nih. 3 sama 3, jadi sisanya 2 pangkat 2, yaitu adalah 4. Oke, jadi yang B. 37,5% dari 2,11. Di sini tuh 37,5% kita kaliin ya dari 2,11. Nah, 37,5% itu 37,5% itu kan berarti 3/8 ya. Kaliin aja sama 2 gitu ya, yang mendekati. Nggak usah 2,1. Berarti kan di sini jadi 8 bagi 2, 4, jadinya 3/4. 3/4 itu kan 0,75 ya. Berarti yang paling mendekati 0,75 gitu. Oke, lanjut. 10 kali 50% dari 1/5. Berarti sini 50% itu kan 1/2 dikali 1/5. Jadinya kan 1/10. Jadi 1/10 dikali 10. Jadinya adalah 1 gitu ya. Oke, lanjut. 225 kali 16 tambah 225 kali 29 dikurangi 35 kali 225. Nah, di sini karena ada angka yang sama, 225, berarti sini tuh 225, kita kaliin dulu aja 16 tambah 29. Nah, tambahin dulu, jadi 225 kali berapa? 16 tambah 29 kan 45. Nah, ini nggak usah dikaliin dulu. Kita kurangi sama 35 kali 225. Karena ada sama 225-nya, kita keluarin lagi. 225, kita kaliin sama 45, kurangi 35. Nah, 45 kurangi 35 kan 10 ya. Jadinya 225 dikaliin sama 10. Gitu, jadinya 2250 yang D. Sampai sini. Lanjut, perbandingan umur Rahmi dan Oik 2/3. Jumlahnya 45, berarti Rahmi banding Oik itu adalah 2/3. Kalau jumlahnya itu 45, berarti kita pakai penjumlahan perbandingan juga. Untuk Rahmi yang ditanyain berarti 2 per 2 tambah 3, 5. Dikaliin sama 45, jadinya 45 bagi 5, 9, 9 kali 2, 18. Gitu ya. Kalau umurnya Oik, berarti ya 45 aja kurangi 18, jadinya 27. Gitu. Pak Rahmat membagikan tanah warisan kepada 6 orang anaknya dengan bagian yang sama besar. Berarti kan sama-sama punya 1/6 lahannya. Anak sulung Pak Rahmat mengelola 1/3 bagian warisannya menjadi tambak udang. Berarti 1/3 kita kaliin sama 1/6 ya. Jadinya 1/6 kali 3, 18. Dan 1/2 dari sisanya akan dibangun menjadi sebuah rumah tinggal. Berarti 1/6 kita kurangi sama 1/18. Jadinya berapa? Samain penyebutnya gitu ya. 18 bagi 6, di sini 3, dikurangi 1. Jadinya 2/18. Nah,
Terus di sini luas tanah yang dijadikan rumah tinggal oleh anak sulung Pak Rahmat 185 meter kuadrat. Berapa meter kuadrat luas tanah warisan Pak Rahmat seluruhnya? 2 tadi itu dipakai buat rumah tinggal, berarti 1/2 kita kaliin sama 2/18. Jadi sini adalah 1/18. Nah, terus kan luas rumah tinggal anak sulungnya itu kan 185, berarti 1/18 sama dengan 185. Kita kaliin aja nih. 185 kali 18, itu berapa? 3330 ya. Iya. Jadi jawabannya yang C. Dari 1/3 kali 1/6, terus cari dulu sisanya, lalu kaliin sama 1/2, dan kaliin sama 185 si luasnya. Lanjut. Nah, ini tuh sebenarnya ngitungnya kita nggak usah kayak belibet gitu ya. Jika X adalah 27,8% dari 45 dan Y 45% dari 7,8, itu tuh artinya bakal sama. Misalnya angka yang gampang deh, misalnya 5% dari 100, itu kan berarti 5. Dan 100% dari 5, itu kan juga 5. Nah, jadi contoh gampang kita coba cari aja angka lain. Dan itu beneran sama juga, jadi X sama dengan Y. Oke, jika X adalah luas persegi yang sisinya 48, berarti kalau luas persegi itu 48 kali 48 gitu ya, sisi kali sisi. Dan di sini Y-nya itu /adalah luas lingkaran yang punya diameter 56. Kalau diameter 56 berarti jari-jarinya 28, ya kan? Luasnya adalah pi r kuadrat, jadi 22/7 kali 28 kali 28. Oke, 28 bagi 7, 4. 22 kali 4, 44. 44 kali 28. Oke. Di sini kalau misalnya kita ambil yang mendekatinya gitu ya, 48 kali 48 sama aja kayak misalnya 50 kali 50 gitu ya. Misalnya 2.500-an. Terus 44 kali 28 yang mendekatinya 45 kali 30. 45 kali 3 itu kan 135. Oke. Ini kayak mendekati aja ya. Jadi pasti X-nya itu lebih besar daripada Y. Gitu. Jadi yang A. Kalau mau dihitung langsung juga nggak apa-apa. Lanjut, nah ini juga nggak usah dicari penyebutnya karena kan agak lama gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini X-nya itu adalah 1/42 dikurangi 1/48, kita kali silang. Set. Di sini 48, di sini adalah 42. Kita kurangin, jadinya adalah 6. Yang Y-nya 1/44 kurangi 1/46, sama kali silang. Set. Jadi yang 46 min 44, jadinya adalah 2. Nah, X-nya berarti lebih besar daripada Y, 6 lebih besar daripada 2, gitu ya. Lanjut. Nah, ini nomor 74, silakan teman-teman aku jadikan soal bonus, nanti kirim di kolom komentar. Nomor 75 juga ya, 74, 75. Oke, nomor 76. 76, kalau ini kita cari aja. 2 bilangan, kalau ditambahin 20, kalau dikaliin 64. Yang paling gampang sih lihat dikalinya dulu ya. 64 itu kan kemungkinan 1 kali 64. Terus kalau 2 kali 3, 2. 3 nggak ada ya. 4 kali 16. 5, 6, 7, 8 kali 8. Coba nih. Dari dua angka ini masing-masing, yang kalau bisa ditambahin itu jadi 20 yang mana? Oh, yang 4 sama 16. Oh, oke. Ya udah, jadinya di sini 4 sama 16. Cuma karena A sama B-nya gitu nggak bisa kita tentukan yang mana, jadi hubungan A dan B tidak dapat ditentukan ya. Kan bisa jadi A-nya 4 atau A-nya 16 gitu. Jadi gitu, nggak dapat ditentukan. Nah, ini penalaran ya. Siswa kelas 3 baru naik kelas 4 jika sudah lulus ujian perkalian. Dani dan Seno adalah siswa kelas 4. Nah, berarti karena diketahui premisnya itu kalau misalnya kelas 3 naik ke kelas 4 itu sudah lulus ujian perkalian, berarti Dani dan Seno tuh pasti mampu mengerjakan ujian perkalian. Yang A. Susi selalu libur di hari Senin. Ia menggantikan jadwal rekannya di hari Minggu. Santi adalah rekan kerja Susi yang minta digantikan jadwalnya di hari Minggu. Oke, kita lihat aja yang paling benar. Susi lembur di hari Senin. Susi tidak libur sama sekali minggu depan. Ini nggak ada keterangannya. Libur di hari Senin minggu depan bisa jadi. Santi tidak libur sama sekali, kita nggak tahu. Susi dan Santi tidak libur sama sekali, enggak juga. Antara A sama C nih. Susi selalu libur di hari Senin, ia menggantikan jadwal kerjanya di hari Minggu. Jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Jadi kan dia tuh ngegantiin di hari Minggunya gitu ya. Santi adalah rekan kerja Susi yang minta digantikan jadwalnya di hari Minggu. Susi lembur di hari Senin atau Susi libur di hari Senin minggu depan.
Tapi di sini yang paling tepat tuh yang A ya, Susi lembur di hari Senin, karena kan dia harus menggantikan si Santinya, kayak gitu. Salah satu syarat diterimanya sebagai PNS adalah lulus tes CPNS. Soekarno adalah salah satu peserta yang akan mengikuti tes CPNS. Nah, berarti Soekarno tuh belum tentu diterima ya, karena kan dia belum ujian. Sabeni adalah anak desa. Sabeni bekerja sebagai buruh pabrik. Banyak buruh pabrik yang malas. Kirman adalah teman Sabeni. Berarti kesimpulannya harus melibatkan si Kirman. Kirman itu malas, belum tentu. Kirman mungkin sedesa dengan Sabeni. Nah, ini yang paling mungkin ya. Gitu. Radit berbadan tegap. Semua prajurit berbadan tegap. Manakah kesimpulan yang benar? Nah, di sini hati-hati. Kalau misalnya si Radit berbadan tegap, tapi dia belum tentu seorang prajurit ya. Jadi yang di kendaraan roda 3 dilarang masuk jalan tol. Sementara beca beroda 4. Apakah kesimpulannya? Hati-hati juga kalau misalnya ada kalimat kayak gini, kayak nggak ada keterangan yang roda 4 ya. Jadi ya tidak ada kesimpulan gitu. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RW pernah menjadi pengurus koperasi. Apa kesimpulannya? Berarti sebagian pengurus koperasi ini pasti berjiwa sosial. Jadi sebagian ketua RW-nya ini berjiwa sosial. Harusnya gitu ya. Semua binatang adalah makhluk hidup, semua makhluk hidup akan mati. Tidak semua binatang ekor berekor dapat manjat. Kuda adalah binatang berekor. Karena kuda itu makhluk hidup, karena makhluk hidup akan mati, berarti kuda itu bakal mati. Yang C. Lanjut, usia Bahrul 12 tahun. Bahrul, BA gitu ya, 12. Dan setengahnya dari usia Bayu. Berarti Bayu itu B aja ya. Setengahnya, berarti Bayu itu 2 kali lipat dari si Bahrul, jadi 24. Lina itu 4 tahun lebih muda dari Bayu, berarti 20 ya, 24 kurangi 4. Dan 3 tahun lebih tua daripada Tuti. Tuti itu katanya 3 tahun lebih tua. Lina itu 3 tahun lebih tua daripada Tuti, berarti Tuti 20 kurangi 3 aja, 17. Oke, jadi yang paling tua sih Bayu. Yang paling muda sih Tuti, usia Tuti 17 tahun. Gitu ya. Lanjut, nah ini yang mana yang tidak termasuk kelompoknya. Jadi dari 5 kata ini yang mana yang bukan termasuk kelompoknya. Oke, yang bukan adalah anggora. Anggora itu bukan hewan herbivora. Terus ini Kanada, karena Kanada itu di Amerika ya, benua Amerika. Yang lainnya itu di benua Eropa. Yang ini minggu libur ya, karena yang lainnya tuh satuan gitu ya. Terus di sini carik. Carik itu tuh pembantu lurah. Jadi kalau yang lain kan dia punya jabatan gitu ya, di kota, terus di kecamatan. Ini apa nih? Kira-kira bunga ya? Bunga Nusa Indah, bunga Edelweiss, bunga matahari, bunga palem, bukan ya? Palem itu pohon. Bunga bougainville. Jadi yang bukan palem. Ungu, jingga, dila, bersih, magenta. Bersih ya, karena yang lainnya warna. J.K. Rowling, Albert Einstein, Graham Bell, James Watt, Thomas Alva Edison. Berarti yang bukan J.K. Rowling, karena dia itu penulis yang Harry Potter itu ya. Terus di sini nahkoda, masinis, pilot, kusir, montir. Montir yang bukan ya, karena yang lainnya itu kayak pengemudi gitu. Ini sama ya, ini cari. Satu lagi, gurindam, slang, pantun, soneta, puisi. Ini tuh karya sastra gitu ya. Kalau slang tuh band. Penalaran simbolis. Oke, di sini tuh kayak ada gini ya. Nah, berarti di atasnya juga bakal kayak membentuk suatu itu, tapi nggak sampai bawah, berarti bukan yang D. Kemungkinan yang C. Lanjut. Ini kalau misalnya kubusnya kita satuin gitu ya. Si ini, bagian ini, sisi yang ini bakal deketan sama yang hitam. Berarti yang C kemungkinannya. Lanjut, ini U ya, cari aja yang U. Berarti yang D. Nah, ini ada titiknya di depan trapesium. Berarti yang mana? Yang B atau C? Yang B ya, karena di atasnya ada hitamnya. 15-16 tuh ini hampir sama. Di sini tuh yang paling benar lihat nih. Kalau di sebelah kanannya lipatan, sebelah di sini kalau kita lihat di sebelah lipatan tuh ada kayak kotak kuning. Berarti di sini kanannya itu kotak kuning. Di sini lipatan kanannya kotak kuning. Lipatan kanannya kotak kuning. Lipatan kanannya bukan kotak kuning, tapi di kirinya. Berarti yang paling salah yang E. Lipatan kanannya kotak kuning, kalau yang A benar. 116 di sini si bagian gini yang kayak bergelombangnya itu tuh di sebelah kanan ya, kanan. Itu kalau dibalikin diratasi sama, kalau yang A kurang tepat.
Ini ABC doang, harus sampai S ya. Cuma di sini yang paling salah, yang paling beda tuh yang A, karena matanya tidak hitam. Yang ini, 118, kita lihat aja, ini kalau misalnya dirotasiin, 90, benar ini. Terus, ini juga benar ya, kalau kita balikin lagi, ini juga benar yang E. Nah, tapi kalau yang ini salah ya, karena ini bentuk love-nya bukan. Lanjut, 119 sama 120. Ini kalau misalnya kita balikin, ini benar, 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 ini salah ya. Ya, kurang tepat. Harusnya yang E itu, harusnya itu yang benar tuh yang B, bukan yang E. Kalau misalnya mau kayak gini ya bentuknya. 120. Kalau kita balikin lagi, ini benar ya, 90, 180, 270. Nah, oke, ini kurang tepat yang E. Udah, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada saran konten lain, mau bahas UM apa lagi yang mendekati hari hanya, silakan. Dan kalau misalnya mau dibukain pengumumannya, baik untuk SIMAK UI, UTUL UGM, SMUP Unpad, UM ITB, dan lain-lain, coba komen di bawah ya. Nanti aku bakal lihat kira-kira yang paling banyak yang mana. Gitu aja dari aku. Thank you for watching and bye.